Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 8 September 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Deputi Penindakan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Pahala Nainggolan mengungkap sebanyak 70,3% pejabat hartanya naik selama pandemi COVID-19, sedangkan pejabat yang hartanya menurun sebanyak 22,9%. Sementara itu, pejabat yang hartanya tetap sebesar 6,8%. KPK juga menyebutkan bahwa 95% penyelenggara negara tak melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dengan baik dan benar. Menurut KPK, mereka melaporkan hartanya tidak akurat. Menurut Pahala, masih banyak penyelenggara negara yang menyembunyikan harta kekayaan miliknya. Harta yang disembunyikan biasanya berupa tanah, bangunan, rekening bank, dan investasi. Pahala juga mengatakan bahwa salah satu cara yang dilakukan pihaknya yakni menelusuri setiap harta kekayaan penyelenggara negara dengan menggandeng pihak terkait, salah satunya adalah bank. KPK juga akan memastikan setiap aliran dana yang keluar dan masuk oleh para penyelenggara negara. Nah, para pemirsa, apa urgensi LHKPN, apa konsekuensi hukum bagi pejabat yang menyembunyikan hartanya, dan bagaimanakah konsep Islam terkait akuntabilitas pegawai negara? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Bung Dr. N. Fakih Syarif, MSI. Beliau adalah selaku pengamat kebijakan publik. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Aziz. Baik Bung, kalau kita mencermati terkait dengan hal tersebut tadi ya, kira-kira apa urgensi dari pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara? Lalu apa juga tanggapan Anda terkait dengan melihat fenomena masih banyaknya penyelenggara negara yang belum patuh untuk melaporkan LHKPN secara periodik ini? Ya, ini adalah fenomena yang menurut saya kasus korupsi di Indonesia ini agaknya menjadi persoalan yang amat kronis. Jadi kalau diibaratkan penyakit ini ya, ini sudah menyebar luas ke seantero negeri, ya, dengan jumlah yang dari tahun ke tahun juga cenderung meningkat. Kalau perilaku pejabat yang kemudian hampir 95% dia tidak mau lapor, menyembunyikan kekayaannya, maka ini sebenarnya menjadi fenomena yang menurut saya sebenarnya ya ada korelasinya dengan korupsi di Indonesia. Harian koran Singapura itu The Straits Times itu pernah menjuluki Indonesia sebagai the envelope country. Anda bisa bayangkan. Jadi the envelope country, jadi negara yang amplop ya, karena segala hal itu bisa dibeli, entah itu lisensi, tender ya, wartawan, hakim, jaksa, polisi ya, petugas pajak atau yang lainnya. Jadi pendek kata, segala urusan semua bisa lancar kalau ada amplop kan gitu. Nah, kalau fenomena yang tadi Anda sebutkan itu terjadi, ini menunjukkan bahwa ada hal yang aneh gitu ya, di mana rakyat dalam kondisi pandemi COVID ya, banyak yang PHK, banyak yang tidak mendapatkan penghasilan, tetapi 70,3% ternyata ada kenaikan ya, ada kenaikan penghasilan rata-rata 1 miliar. Maka KPK harus menelusuri ini kan gini. Jadi kalau di negara ini koruptor makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya, akibat lainnya karena uang gampang diperoleh, sehingga kemudian sikap konsumtif juga terangsang. Ya, apalagi kemudian dari sini kemudian tidak ada dorongan untuk pola produktif. Anda bisa bayangkan dalam kondisi pandemi COVID, kasus bansos itu dikorupsi kayak gitu. Terus kemudian ternyata hukumannya juga ringan ya, karena sudah terlanjur dihina, terlanjur
dinyinyiri masyarakat. Wah, kalau kayak gini semakin menunjukkan bahwa negara kita ini adalah bukan negara hukum, tetapi negara kekuasaan. Demikian Mas Aziz. Oleh karena itu nanti, ya. Ya, baik. Jika kita melihat fenomena seperti tadi ya, itu kira-kira apa ini konsekuensi hukum bagi pejabat yang menyembunyikan hartanya ini, Pak Fakih? Ya, KPK harus melakukan aktif untuk melakukan menelusurinya, karena kita tahu sendiri KPK kemarin juga terjadi pelemahan di mana-mana. Oleh karena itu KPK harus bisa membuktikan gitu bahwa dia masih punya taji untuk menangani korupsi. Karena kalau saya lihat penanganan korupsi ini tidak dilakukan secara komprehensif, Mas, setengah hati, ya, tidak sungguh-sungguh. Tampak dari adanya apa? Tidak adanya teladan dari pemimpin dan sedikit atau rendahnya pengungkapan kejahatan korupsi. Nah, ini satu contoh tidak adanya teladan. Maka bagaimana sebenarnya kajian terhadap berbagai sumber? Jadi kalau kajian bagaimana Islam menjelaskan ini semua, nanti kita akan nampak bahwa ternyata syariat Islam itu begitu luar biasa. Yang pertama nanti adalah sistem penggajian yang layak. Jadi kalau kita lihat bahwa sistem penggajian pejabat kita sebenarnya sudah layak. Maka guyonan saya itu adalah karena ketika misalnya jadi anggota DPR, karena ketika ingin jadi pejabat, itu karena ada bayar upeti-upeti itu, Mas. Lah karena upeti-upeti itulah yang kemudian begitu menjabat, pola pikirnya ya gimana caranya bisa balik no modal, ya, sabet sana sabet sini. Ini sudah menjadi hal yang tidak aneh di negeri ini. Oleh karena itu tadi saya mengatakan begitu kronis, sampai negara lain mengatakan tadi harian besar di Singapura itu mengatakan bahwa the envelope country. Anda bisa bayangkan negara amplop gitu. Jadi kan memalukan gitu. Apakah kemudian ada dampaknya? Tentu KPK paling tahu. Dari situ bisa ditelusuri. Karena kalau kemudian ternyata dia menyembunyikan dan terbukti, kenapa kok disembunyikan dan ternyata terbukti bahwa itu diperoleh dengan cara-cara yang halal kalau dalam bahasa agama, atau ada gratifikasi, ada kemudian korupsi di sana, maka KPK harus bertindak. Ini sudah ada gejalanya sudah nampak ini. Nah, kalau kemudian hanya sekedar disampaikan di media massa saja, terus kemudian tidak ada action nyata, maka ya sekali lagi saya mengatakan setengah hati. Apalagi yang kemudian yang koruptor yang tertangkap pun dengan seenak udelnya dalam tanda petik, kemudian bagaimana hukumannya juga ringan gitu ya. Anda bisa bayangkan ketidakadilan hukum ini terpapar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat ini untuk mau percaya ini juga agak susah gitu. Oleh karena itu tadi saya mengatakan dibutuhkan keteladanan dari pemimpin. Ya, Mas Aziz. Ya, baik. Kemudian kalau kita mencermati fenomena tersebut ya, ini apakah fenomena itu juga menunjukkan bahwa rendahnya komitmen anti korupsi para pejabat ini juga tercermin dari rendahnya jumlah pejabat yang menyetorkan laporan harta kekayaan ke KPK ini? Ya jelas tadi, nampak sekali. Tadi maka saya katakan tadi itu tidak adanya teladan dari pemimpin, dan ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa ketidakseriusan bagaimana kemudian menangani kasus korupsi ini. Saya mau tunjukkan misalnya bagaimana sih Islam menyelesaikan itu dalam syariat Islam. Jadi yang pertama misalnya tadi sistem penggajian yang layak. Jadi aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya, dan itu sulit berjalan dengan baik bila gaji mereka tidak mencukupi. Ya. Jadi para birokrat itu tetaplah manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup. Ya, dia juga punya kewajiban untuk menyukupi nafkah keluarganya. Maka agar bisa bekerja dengan tenang, tidak mudah tergoda berbuat curang, maka mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak. Dan ini dulu Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud, beliau berkata barang siapa yang diserai pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, maka akan disediakan rumah. Jika belum beristri, hendaknya menikah. Jika tidak mempunyai pembantu, maka hendaknya mengambil pelayan. Jika tidak mempunyai hewan tunggangan, kalau sekarang ya kendaraan, maka hendaknya diberi. Dan barang siapa yang mengambil selainnya, itulah kecurangan. Itu sampai segitu Islam. Oleh karena itu harus ada upaya
pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian, kemudian tunjangan di negeri ini. Jadi prinsip pemberian gaji rendah kepada pegawai itu membuka kemungkinan perolehan tambahan pemasukan, baik yang halal yang haram sudah semestinya ditinjau ulang. Gaji besar memang tidak menjamin seorang tidak korupsi, tapi setidaknya persoalan rendahnya gaji tidak lagi menjadi pemicu korupsi. Kemudian yang kedua adalah larangan menerima suap dan hadiah. Wah, ini yang tadi saya bahasakan dengan upeti, Mas. Jadi kalau kemudian orang mau ingin jabatan tertentu, ya bahasanya itu ada yang upeti. Kalau yang mengenal agama bilangnya bisaro dan sebagainya. Padahal di dalam Islam larangan menerima suap dan hadiah. Jadi hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu. Karena buat apa memberi sesuatu bila tanpa maksud di belakangnya? Ya, maka bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah? Nah, tentu ketika dia dikasih hadiah tadi itu pasti dia akan berpikir untuk menguntungkan tadi. Oleh karena itu, saat Abdullah bin Rawaha tengah menjalankan tugas dari Rasulullah untuk membagi 2 hasil bumi Khaybar, yang separuh itu untuk kaum muslimin dan sisanya itu untuk orang Yahudi, kemudian datang orang Yahudi kepadanya memberikan suap berupa perhiasan hadiah tadi agar ia mau memberikan lebih dari separuh untuk orang Yahudi. Tawaran ini kemudian ditolak keras oleh Abdullah bin Rawaha. Karena suap yang kalian tawarkan, kata Abdullah bin Rawaha, adalah haram dan kaum muslimin tidak memakannya. Mendengar ini, orang Yahudi berkata, karena itulah langit dan bumi akan tegak. Ini menunjukkan bagaimana komitmen komitmen dan ketegasan seorang pejabat yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Rawaha tadi itu. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah juga berkata, laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap. Jadi laknat Allah ya bagi penyuap dan penerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah haram, dan suap yang diterima hakim adalah kufur. Hadis riwayat Ahmad. Jadi yang pertama tadi penggajian yang layak, yang kedua adalah larangan memberikan suap dan hadiah. Kemudian yang ketiga, nah ini mengenai perhitungan kekayaan. Nah, jadi orang yang melakukan korupsi tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Kemarin kita dapat informasi untuk mengumumkan pembatalan haji, ternyata habis berapa miliar itu, 21 miliar. Ini kan ada tanda-tanya besar. Harusnya KPK juga bertindak cepat sekali. Jadi orang yang melakukan korupsi tentu jumlah kekayaannya itu akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena melakukan korupsi, belum tentu. Maka bisa saja ia mendapatkan kekayaan itu dari warisan, dari keberhasilan bisnis atau cara lain yang halal. Tapi perhitungan kekayaan, pembuktian terbalik sebagaimana dulu dilakukan oleh Khalifah Umar, Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab, itu menjadi cara yang bagus juga untuk mencegah korupsi. Jadi semasa menjadi khalifah, Umar itu menghitung kekayaan para pejabatnya. Di awal itu kekayaannya berapa, kemudian di akhir masa jabatannya itu berapa, maka bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, ya, ada kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan itu apakah sebagai jaksa atau orang lain diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara yang halal. Kalau dia tidak bisa membuktikan, dia gagal, maka Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan harta dari jumlah yang wajar kepada Baitul Mal, atau membagi 2 kekayaan itu separuh untuk yang bersangkutan dan sisanya untuk negara. Cara inilah yang sekarang dikenal dengan istilah pembuktian terbalik, yang sebenarnya sangat efektif untuk mencegah aparat berbuat curang. Tetapi ternyata di negeri ini tidak bisa dilakukan juga. Anda bisa bayangkan tadi itu. 90% tidak melaporkan, ya ada 70,3% tadi itu dalam waktu setahun ini, padahal kondisi pandemi kekayaannya menaik ya, sampai kemudian rata-rata 1 miliar. Jadi menurut saya cara yang dilakukan oleh Khalifah Umar ini cara yang bagus. Ini justru ditentang oleh para anggota DPR ini untuk dimasukkan dalam perundang-undangan. Jadi saya ini kadang-kadang bingung melihat negeri ini. Ya, pembuktian material ya di depan pengadilan oleh jaksa yang selama ini lazim dilakukan terbukti selalu gagal. Kenapa? Pembuktian material ini kadang-kadang
terkait dengan tindak korupsi. Ya, pertanyaannya sebenarnya mana ada koruptor meninggalkan jejak. Jadi kadang-kadang bukti transfer, kwitansi, cek dan lainnya itu dihilangkan. Apalagi kemudian ada kong kali kong dan sebagainya. Oleh karena itu penghitungan harta kekayaan tadi yang sebagaimana dicontohkan oleh Umar itu memang harus dilakukan. Kemudian yang keempat adalah teladan pemimpin, Mas. Nah, tadi saya mengatakan kurang teladannya pemimpin tadi. Jadi pemberantasan korupsi ini tidak akan pernah berhasil ketika para pemimpinnya, lebih-lebih pemimpin tertinggi dalam sebuah negara, ya harus memberikan teladan, yaitu biaya bersih dari korupsi. Ya, dengan takwanya itu seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah. Dengan takwanya pula ia kan ia takut kalau dia melakukan penyimpangannya. Karena itu meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutupi kejahatannya, tetapi karena takwa itulah dia semakin takut sama Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti melihat semuanya dan di akhirat nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, kesadaran dengan akan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan nanti pemimpin itu harus bisa menjadi teladan. Demikian Mas Aziz. Baik. Kemudian kalau kita berbicara terkait dengan sistem Islam, ini kira-kira bagaimanakah konsep Islam terkait dengan akuntabilitas pegawai negara ini? Kemudian juga bagaimana konsep Islam di dalam menindak pegawai negara yang mereka memiliki harta yang tidak syar'i untuk didapatkan ini? Ya, tadi kan sudah saya jelaskan bagaimana Khalifah Umar tadi itu ada penghitungan harta di awal dan kemudian di akhir masa jabatannya. Kalau kemudian terjadi kenaikan yang gratis, yang aneh, maka kemudian harus dilakukan pembuktian. Kalau kemudian dia tidak bisa membuktikan, apalagi kalau kemudian dia terbukti ternyata melanggar syar'i, maka tentu akan ada sanksi, ya, ada sanksi-sanksi. Ya, kalau kemudian dia membuktikan tidak bisa, dia gagal, maka tadi yang normal lebihnya kemudian dimasukkan di Baitul Mal. Nah, bagaimana kemudian ketika ternyata ada sesuatu yang melanggar syar'i, maka ada hukuman yang setimpal. Jadi orang itu akan takut ketika menerima resiko yang menyelakakan dirinya. Maka hukuman yang setimpal itu yang harus diberikan kepada para koruptor ini seharusnya dalam Islam itu fungsi hukum itu adalah sebagai zawajir, pencegah, dan juga kemudian jawabir, penebus dosanya di akhirat. Maka hukuman setimpal atas koruptor itu diharapkan nanti membuat orang itu jerah, kapok untuk melakukan korupsi. Maka dalam Islam koruptor itu dikenai hukuman takzir, Mas. Jadi berupa yang pertama berupa taisir. Taisir itu pewartaan, ya, diarak keliling kota, Mas. Ya, itu kemudian ditayangkan, kalau ada TV kan sekarang ditayangkan di TV seperti yang pernah dilakukan. Kemudian penyitaan harta, kemudian dilakukan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati. Dan itu nanti diserahkan kepada yang disebut dengan hukum takzir nanti itu atas ijtihad kepala negara, ya, Amirul Mukminin. Jadi ada taisir, tadi ada pewartaan dulu, kemudian diarak tadi itu di keliling kota, sehingga kemudian dia malu. Ya, kalau kita sekarang di TV tidak malu, malah dada-dada, ini kan komplak ini. Ya. Kemudian ditayangkan di TV kalau sekarang seperti yang pernah dilakukan. Kemudian penyitaan harta, dilakukan disita hartanya. Kemudian ada hukuman kurungan, bahkan sampai pada hukuman mati. Dan yang paling penting adalah keenam adalah pengawasan masyarakat. Jadi masyarakat juga berperan untuk mengawasinya. Jadi masyarakat punya peran, dia bisa menyuburkan atau dia bisa menghilangkan korupsi. Kalau masyarakatnya yang bermental instan, dia akan cenderung menempuh jalan pintas saja. Dalam berurusan dengan aparat, ya tidak segan dia memberikan suap dan hadiah. Sementara masyarakat yang mulia, maka dia turun akan mengawasi jalannya pemerintahan, menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Maka ini yang disebut dengan muhasabah. Maka kesadaran masyarakat terhadap pentingnya amar ma'ruf nahi munkar itu juga menjadi penting pula. Wah, luar biasa. Jadi kalau Islam itu diterapkan luar biasa, dan itu dicontohkan oleh Umar, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukankah Umar itu juga didikan dari baginda Rasulullah? Maka disinilah kemudian untuk menumbuhkan keberanian rakyat mengoreksi aparat, termasuk Khalifah Umar pada saat itu.
Di awal pemerintahannya, Khalifah Umar itu sampai memberikan sambutan. Dia mengatakan ini, apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskan aku walaupun dengan pedang. Tidak bisa bayangkan itu. Sampai diulang berapa kali itu. Tidak ada yang berani. Kemudian Umar, kalau tidak ada yang berani, maka Umar kecewa itu. Maka berarti dia kalau salah, tidak ada yang meluruskan. Ternyata kemudian ada seorang pemuda sambil berdiri. Saya Umar, saya yang akan siap meluruskan engkau ketika engkau menyimpang dari jalan Islam dengan pedangku ini. Luar biasa. Kalau sekarang ada anak muda kayak gitu, sudah ditangkap itu ya. Wong sekarang ada orang gambar mural saja, orang sudah paranoid gitu kan. Ini aneh negeri ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesadaran pada bangsa ini lebih-lebih pada pemimpinnya. Demikian Mas Aziz. Ya, baik. Berarti Islam sendiri itu memiliki konsep muhasabah begitu ya terhadap para pejabat yang agar mereka itu bisa amanah begitu, tidak menyalahgunakan harta milik umum atau milik rakyat begitu ya. Jadi sudah saya sampaikan tadi ada beberapa poin tadi. Yang pertama tadi penggajian yang layak. Yang kedua larangan terhadap memberikan suap dan hadiah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ada penghitungan harta pada saat awal menjabat dan pada akhir menjabat. Kemudian dilakukan kalau ada kelebihan yang kemudian ternyata itu hal yang aneh, itu diselidiki. Ada pembuktian terbalik. Kalau dia gagal membuktikan, apalagi kalau kemudian ditemukan ternyata itu berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau korupsi, maka kemudian ada penindakan hukum yang tegas. Ya. Kemudian yang keempat tadi itu adalah teladan pemimpin tadi ya. Kemudian yang kelima hukuman yang setimpal. Ya, tadi saya sebut termasuk hukum takzir tadi itu. Jadi sampai ada pewartaan dulu diarak keliling, kemudian dihukum dilakukan penyitaan harta, ada hukuman kurungan bahkan sampai hukuman mati. Kemudian yang keenam adalah pengawasan masyarakat. Disinilah kemudian masyarakat juga punya kepedulian. Masyarakat memahami tentang pentingnya muhasabah. Bahkan satu ketika Abdullah bin Umar itu dapat jatah rampasan perang. Ini putranya Umar. Dan dia melihat bapaknya Amirul Mukminin, bapaknya yaitu Umar sebagai khalifah, sebagai kepala negara. Kok pakaiannya itu sudah jelek, sampai tambal-tambalan banyak. Maka Abdullah bin Umar itu kemudian memberikan kepada ayahnya untuk memakainya. Dia mengikhlaskan untuk dipakai. Nah, ketika Khalifah Umar memakai baju gamis yang itu bagus dan kemudian tidak seperti baju yang dipakai biasanya oleh Khalifah Umar, maka ada seorang sahabat yang kemudian bertanya, "Wahai Umar, aku tidak akan pernah memenuhi perintahmu sebelum kamu bisa menjelaskan baju siapa, baju itu berasal dari mana." Luar biasa pada muhasabah. Kalau tadi pidatonya Umar tadi ada seorang pemuda, saya Umar yang akan meluruskan engkau dengan pedang. Tapi ketika Umar pakai baju yang tidak seperti biasa dipakai oleh Umar dan bajunya lebih bagus, itu sahabat itu ketika diperintah oleh Umar, ada sahabat yang bertanya, "Wahai Umar, aku tidak akan pernah menjalankan perintahmu sebelum aku tahu dengan jelas baju engkau itu berasal dari mana." Dengan itu Umar kemudian tidak marah, kemudian Umar kemudian menjawab dan kemudian Abdullah bin Umar malah berdiri. Itu baju saya yang mendapatkan hasil rampasan perang. Tapi saya melihat Amirul Mukminin kok bajunya banyak yang berlubang dan dijahit. Saya kasihan. Saya berikan baju itu kepada Amirul Mukminin. Begitu mendengar penjelasan itu, kemudian sahabat tadi mengatakan, "Kalau gitu Umar, kami siap. Sami'na wa ata'na atas perintahmu." Begitu luar biasa. Itu menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat itu luar biasa. Jadi kalau pengawasan masyarakat dan masyarakat tidak memiliki keberanian, maka korupsi juga menjadi sangat sulit ya untuk dibendung. Maka pengawasan masyarakat ini jadi penting juga. Kemudian ditambah dengan teladan pemimpin tadi. Kemudian hukuman yang setimpal. Kemudian larangan pemberian suap dan hadiah. Pembuktian terbalik dan gaji yang mencukupi. Itulah solusi Islam. Luar biasa. Maka insya Allah korupsi dapat diatasi dengan tuntas. Kalau kita melihat fakta yang kayak gini ini, aduh ngeri ini. Bagaimana kemudian kita rakyat kecil ini kalau telat bayar pajak kena denda, betul ya? Betul. Kemarin betul. kendaraan saya itu kemudian telat bayar pajak itu ada aja polisi ngelirik, ini Bapak belum bayar ya.
Padahal rakyat itu udah luar biasa itu, nggak punya uang, dicari-carikan uang. Kenapa? Ya ini. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, disinilah begitu jelas sekali, tampak dengan jelas bahwa Islam melalui syariatnya itu memberikan solusi yang sangat gamblang. Dan pemberantasan korupsi itu akan mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dan itulah pentingnya kenapa penegakan syariat Islam itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi bukan guyonan saja. Ini banyak orang Islam tapi tidak mau menjalankan syariat Islam. Banyak orang Islam anti-Islam. Ini malah bingung saya ini. Makanya malaikat Israel itu getem-getem saja kalau jatuh orang Indonesia itu guyonannya. Ya, demikian Mas Aziz. Ya, baik Bung Fakih, terima kasih atas pencerahannya dan terima kasih atas luang waktunya. Insya Allah nanti kita ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai jumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, serta klik tekan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari KC News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan berita terpopuler dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.